guru mata pelajaran pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 1 Kota Bonang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama LPTK IAKN Ambon, dan pada saat ini akan melaksanakan uji kinerja tanggal 25 Oktober tahun 2022 dengan materi pokok Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga. Silakan menyaksikan videonya. Terima kasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita lagi boleh berjumpa dalam kegiatan belajar pendidikan agama Kristen, dan mengawali kegiatan belajar kita akan buka dengan doa untuk sekian dipimpin oleh Abigail Bisa. Ini sekarang materi saya di HP Ibu. Dan materi saya ini di laptop Ibu. Iya. Kalian bisa berdoa. Sekarang kita mulai dengan doa. Bapak kasih mati main dulu ya, supaya saya kedengaran di dalam kelas. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang berbeda pada awal dan orang yang berbeda. Baiklah, sebelum kita memulai kajian pelajaran kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kepada Tuhan karena telah selamatkan kehidupan kami, di mana kami sedang semua karena kasih Tuhan. Dan kami setelah akan mulai kasih pindah materi ini haleluya, haleluya, amin. Demikian sudah kita buka kegiatan belajar kita dengan berdoa, dan saat ini Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian. Dan Abigail Bisa, Jessica Maneki, Yonatan Saya, Juwita Simeon, Grace Serang, Martin Mulalinda, dan ternyata semua boleh hadir pada pagi hari ini. Dan materi kita minggu lalu kita membahas tentang bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Masih ingat materi yang minggu lalu? Bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Salah satunya dewasa secara intelektual. Yaitu seseorang yang sudah memiliki kemampuan Ya, demikian tentang materi yang minggu lalu yang sudah kita pelajari. Tentu materi minggu lalu masih terkait dengan materi hari ini, Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga. Dan karena itu memahami Tuhan Pedoman dalam kehidupan keluarga, perlu kita lihat apakah tentu kalian sudah pernah memahami atau pernah kalian dapat menjelaskan pengertian keluarga. Yang kedua, apakah kalian mengerti manfaat mempelajari Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga? Ada yang sudah pernah baca tentang Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga? Paling tidak pernah mengetahui tentang bagaimana kehidupan keluarga. Sudah pernah membaca, tentu sudah pernah mengetahui tentang kehidupan keluarga. Ya, tadi sudah dijelaskan tentu terkait dengan aspek bertumbuh dewasa dalam segala aspek. Dan saat ini tentu untuk mengetahui Tuhan Pedoman Kehidupan Keluarga perlu kita melihat tujuan pembelajarannya. Ada 8 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menerima ajaran Alkitab tentang
sehingga kita akan memahami bagaimana Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Diharapkan kamu memiliki kompetensi, memiliki pengetahuan dasar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Selanjutnya silakan, dan saat ini sebelum mengamati perlu akan membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dan silakan kelompok mengamati gambar yang ada, tentu terkait dengan Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Di sini ada gambar pohon dan Alkitab dan mengaitkan dengan Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Dan silakan merumuskan pertanyaan terkait dengan materi kita hari ini, Tuhan pedoman kehidupan keluarga, sebagaimana gambar yang ada di depan. Silakan kelompok membuat pengamatan. Untuk berikan kesempatan untuk merumuskan pertanyaan. Kalau sudah selesai, silakan kelompok dapat menyampaikan. Ya, kelompok 1. Baiklah, saya kelompok 1 akan merumuskan pertanyaan. Apa pengertian Tuhan pedoman di kehidupan keluarga? Jadi kelompok 1 sudah merumuskan apa pengertian Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Kelompok 2. Apa fungsi-fungsi keluarga? Kelompok 2 merumuskan apa fungsi-fungsi keluarga. Kelompok 3. Apa dasar Alkitab tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga? Kelompok 3 merumuskan apa dasar Alkitabiahnya atau dasar Alkitab tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Selanjutnya kelompok mencari informasi berdasarkan rumusan pertanyaan yang sudah dibuat. Disilakan untuk mencari informasi, dan selanjutnya akan dibuat dalam bentuk sebuah laporan kelompok. Jadi kelompok akan merumuskan dari rumusan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertama, kelompok 1 akan mencari informasi. Kelompok 1 mencari informasi tentang pengertian Tuhan pedoman keluarga. Kelompok 2 mencari informasi fungsi-fungsi keluarga. Dan kelompok 3 mencari informasi dasar Alkitab tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Silakan berdiskusi. Berikan kesempatan untuk berdiskusi, untuk merumuskan dari pertanyaan tadi. Dari pertanyaannya silakan merumuskan konsep yang ada. Ini akan menjadi laporan kelompok. Jadi kelompok akan membuat presentasi dari mencari informasi yang ada dan akan dipresentasikan di depan. Sementara kelompok membuat laporan untuk perlu sementara menilai, perlu akan menilai kerjasama kalian, apakah serius dalam mengerjakan kelompok atau tidak. Diskusi.
Menit lagi waktu yang diberikan kesempatan untuk diskusi. Silakan gunakan sisa waktu yang ada dan 5 menit. Tinggal 3 menit selesaikan diskusi dan laporan kelompok untuk mempersiapkan laporannya dapat nantinya dipresentasikan sebentar.
Ya, silakan menyelesaikan merampungkan laporannya. Hingga ketika presentasi sudah siap kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tentu sudah siap untuk mempresentasikan hasil laporan dari kelompok. Oke, selesai dan nanti berjumpa. Jika sudah selesai, silakan kelompok dapat mempresentasikan mulai dari kelompok 1. Selesai, kelompok 1 silakan mempresentasikan. Shalom. Jadi, keluarga adalah pencerita yang alami di mana orang yang lebih tua, papa, mama, kakek, nenek, atau kakak adalah pencerita utama untuk menceritakan karya Allah. Dalam keluarga sebagai kabar kesukaan di mana setiap keluarga Kristiani harus mengimani bahwa ada peran yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Karena itu, keluarga Kristiani harus melibatkan Tuhan sebab ada hal yang khas berkaitan dengan peran Tuhan yang meliputi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan yang dijalani. Ada tanggapan? Silakan. Kelompok 2 menanggapi presentasi kelompok 1. Kami di kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Jelaskan pengertian Tuhan sebagai firman kehidupan keluarga. Kelompok 2 bertanya menjelaskan tentang apa pengertian tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Silakan. Jika Tuhan sebagai firman kehidupan keluarga, berarti apa yang dilakukan selalu menghadirkan Tuhan lewat doa dan selalu mengucap syukur baik susah maupun senang dalam kehidupan yang dijalani. Ya, demikian presentasi kelompok, kita berikan apresiasi. Selanjutnya kelompok 2. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama, sebagai teman kerja Allah dalam mengelola alam semesta. Yang terdapat dalam Kejadian 1:28. Setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Yang kedua, sebagai lembaga pendidikan utama dan pertama dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Yang utama berarti tidak ada lembaga lain selain keluarga yang pertama-tama melakukan kehidupan penerapan nilai-nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, demikian hasil presentasi kelompok. Ada pertanyaan? Silakan. Kami dari kelompok 3 akan bertanya.
Kelompok 3 bertanya tentang apa pengertian edukasi. Kelompok gimana? Fungsi edukasi dalam keluarga adalah fungsi untuk menanamkan nilai-nilai yang baik, terutama nilai-nilai iman Kristen sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, demikian hasil presentasi kelompok 2, diberikan apresiasi. Selanjutnya kelompok 3. Shalom. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dasar Alkitab tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga. Pengertian berkat Tuhan, cakupan luas, bukan hanya sekedar uang ataupun hal materi. Berkat Tuhan juga meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Obed Edom beserta keluarga sejahtera diberkati Tuhan karena membiarkan tabut Tuhan tinggal dalam rumah mereka. Dikatakan dalam 2 Samuel ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Tanggapan dari kelompok 1? Silakan kelompok. Tanggapan 1. Jelaskan pemahaman kelompok terkait bacaan Alkitab Roma 5 ayat 6, bagaimana mempraktikkan dalam kehidupan keluarga kita. Jadi di Roma 5 ayat 6 itu, kehidupan keluarga harus saling memahami. Jika ada anggota keluarga yang melakukan kesalahan, kita harus saling mengampuni, sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian kelompok 3 sudah melaksanakan tugas mereka, presentasikan hasil kelompok, diberikan apresiasi. Dengan demikian kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil pembahasan kelompok. Dan dapatkah atau adakah yang dapat menyimpulkan dari beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan tentang oleh kelompok, tentunya tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga? Silakan adik-adik. Jadi tentang Tuhan pedoman kehidupan keluarga itu menurut saya dalam seorang keluarga tolong menjadikan Tuhan sebagai pedoman. Contohnya kalau ada kesalahan antara kamu saudara-saudara, kamu boleh menjadikan Tuhan pedoman, yaitu secara kamu boleh mengampuni dan kamu tidak ada rasa kepahitan, kebencian yang ada pada Tuhan, karena hal-hal tersebut yang menunjukkan sikap Tuhan. Intinya melakukan kasih dalam kehidupan keluarga tentu berpedoman pada kasih Tuhan. Dan perlu juga dijelaskan ada beberapa hal terkait dengan materi yang ada. Terkait dengan materi yang ada, yang pertama bicara keluarga, pokok Allah yang berinisiatif untuk membentuk. Keluarga terbentuk atas inisiatif dan kehendak Allah sendiri. Karena itu dalam Kejadian 2 ayat 18 di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan demikian dalam kekristenan tidak ada perceraian kecuali maut. Dan yang membentuk keluarga adalah Tuhan. Karena Tuhan yang membentuk keluarga berarti sebagaimana Kristus yang mengasihi umatnya, demikian juga keluarga Kristen harus menjadikan Kristus sebagai pedoman di dalam kehidupannya, sehingga setiap persoalan, permasalahan, pergumulan dalam keluarga dapat diselesaikan karena Tuhan bersama dengan kita dan keluarga menjadikan Tuhan sebagai pedoman keluarga. Demikian kesimpulan materinya, dan semoga materi kita pada hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi kehidupan kalian untuk meraih masa depan yang indah di dalam Tuhan. Kalau tadinya kita awali dengan doa, kita perlu juga ingatkan tugas minggu yang akan datang atau di sepanjang minggu ini kita akan membuat proyek meneliti tentang, jadi tugas kalian adalah meneliti tentang Tuhan pedoman keluarga di keluarga kita masing-masing, dan silakan dibuat di KPD dan nantinya minggu depan akan dimasukkan.
Dan materi kita minggu depan juga kita harus persiapkan, yaitu tentang bertumbuh sebagai keluarga Allah. Jadi mempersiapkan juga untuk materi yang akan kita bahas di minggu yang akan datang. Demikian kegiatan belajar kita akan mengirimkan doa. Dan sebelum undang kita sekalian berdiri, kita akan tutup kegiatan kita dengan doa. Dan sebelum berdoa kita menyanyi Bila Yesus Berada di Tengah Keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Mari kita sebut dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kegiatan belajar kami. Semoga pelajaran kami hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi kami. Kami akan menjadikan Tuhan sebagai pedoman kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, Guru Agung kami tutup kegiatan belajar kami pada hari ini. Amin. Demikian anak-anak kegiatan kita, nanti berjumpa di minggu yang akan datang. Sini cuma ya. Demikian Bu, dan tenaganya.